ketika bangun tidur orang melihat orang tuh orangnya diam, tapi yang anehnya tuh seperti orang itu berbicara, komunikasi, suaranya sama, dia mengutarakan kekesalan, amarah. Dari situ mulai difokuskan, ini orang kenapa yang diam nih. Saya terus lihat, fokus, tiba-tiba. Nah, kriterianya tuh warna hijau tuh kayak gimana tuh? Apakah dari posturnya bisa dilihat atau dari apanya gitu? Terkadang. Selamat datang di segmen Bidik, bidang diskusi. Udah lama nih, berapa bulan mungkin ya? Nggak berapa bulan, hampir 1 bulan lebihnya. Nggak ada upload di segmen Bidik. Kali ini kita sudah kedatangan satu narasumber, teman saya juga. Mungkin kita akan berbincang mengenai hal-hal ya yang sedikit bisa dibilang supranatural juga enggak mungkin ya. Ya pokoknya simak terus lah nanti sampai selesai videonya. Nah sekarang tolong perkenalkan dulu diri Anda. Siapa, nama udah nama aja mungkin lah. Nama. Sama aktivitas mungkin, kesibukan lah. Aktivitas. Oke. Kesibukan. Mangga silakan. Dilepas ya maskernya ya. Dilepas. Salam Covid ya. Sok, mangga. Halo guys, perkenalkan, nama saya Rizky. Kesibukan nih mengajar. Sekarang lagi ngajar. Lalu masih bertahap berproses di clothing. Clothing, punya bisnis juga? Bisnis? Insya Allah. Oh. Insya Allah. Ada untuk clothing. Kesibukan hanya dua tuh. Hanya 2 sekarang ya? Hanya 2. Belum nambah, mungkin akan nambah nanti kan? Insya Allah. Oke. Insya Allah nambah. Balik lagi nih ke tema kita kali ini. Mungkin pembahasan kita kali ini apa ya, bisa dibilang tentang psikologi warna mungkin ya. Lebih ke apa mungkin Ki? Tolong bisa dibantu misalkan penjelasannya. Soalnya apa ya, banyak orang yang nggak tahu. Mungkin kalau disederhanakan, kita kali ini akan membahas tentang membaca warna seseorang, mungkin lahnya setiap orang gitulah mungkin. Ya, maybe bisa mungkin membaca atau menebak dan lainnya lah seperti itu. Ya oke. Kali ini tadi kan udah disebutin biodata sama apa namanya, kegiatan aktivitas sehari-hari mungkin. Nah sekarang kita akan membahas tema tentang psikologi warna. Psikologi warna. Wow. Bisa dibilang juga membaca warna seseorang. Maybe. Oke. Dijelaskan mungkin sedikit apa sih psikologi warna atau membaca warna seseorang tuh gimana gitu, biar orang-orang tuh tahu, biar orang tuh bisa menerima gitu. Misalkan awalnya dapat melihat warna ya, maksudnya dari warna dulu tuh. Dari warna ya. Orang-orang awam sering kali berpandangan kalau ada orang yang dapat contoh melihat sesuatu yang aneh, mereka akan berpikiran hantu mungkin atau naon? Mistisisme. Mistis. Ya. Okay. Mungkin mereka akan berkata you in the home. Seperti itulah. Tapi yang saya alami ini berbeda dengan orang lain. Jadi ketika melihat warna, contoh iya nih sekarang ada warna kuning. Nah biasanya saya sebelumnya kenapa saya langsung menebak yang ada warna kuning, karena I don't know, tiba-tiba aja dapat melihat warna. Jadi warna yang terlihat di body manusia tuh, di body orang tuh, dia kayak Ian pernah melihat genangan air lalu tertimpa seperti
oil macam tuh, Mhm. lalu tersinar matahari, terurai warna-warna seperti Ya. warna uraian yang ada di Iya, iya, iya. genangan air itu. Nah, macam tuh. Jadi warna orang tuh kadang-kadang berubah-ubah. Oh. Ya Nah. sebentar potong. Oke. Awal mula apa ya? Bisa dibilang punya kelebihan seperti ini. No. Ya mungkin ya. Maybe. Punya kelebihan bisa membaca aura ya warna seseorang tuh awalnya tuh dari mana awalnya sebelum nanti panjang lebar berbicara. Untuk story Ya. bagaimana saya dapat membaca skema warna orang sebetulnya sulit dijelaskan oleh personality, oleh saya pribadi. Tapi teman-teman saya, terutama kameramen, lebih paham. Lebih paham gimana maksudnya? Mereka menyaksikan saya koma. Jadi waktu aliyah tuh saya koma. Waktu SMA tuh. Betul. Dan saya tidak merasakan ada di kelas 11. Tiba-tiba bangun-bangun tuh saya sudah ada di kelas akhir atau kelas 3 atau kelas 12. Berarti sebelum kelas ya taruhlah SMA, Iya. sebelum itu berarti masih biasa saja belum mengalami hal-hal Iya. bisa normal lah bisa dibilang ya. Normal. Oke, terus Setelah koma tuh barulah ketika bangun tidur orang melihat orang tuh orangnya diam, tapi yang anehnya tuh seperti orang itu berbicara, komunikasi, suaranya sama, dia mengutarakan kekesalan, amarah. Dari situ mulai difokuskan, ini orang kenapa yang diam nih. Saya terus lihat, fokus, tiba-tiba terjadilah sesuatu yang shock. Kenapa setiap orang yang saya lihat tuh mereka ada warna tersendiri. Awalnya dari situ. Nah, awalnya dari situ. Oke. Dari situ. Jadi masih di rumah sakit. Bangun dari koma tuh tiba-tiba melihat, terutama dokter. Dokter berbicara, tidak apa-apa. Ini akan sembuh. Ini hanya gejala saraf. Jadi di saraf tuh ada yang namanya dia kayak amnesia ringan. Ya, karena bangun dari koma tuh saya tidak dapat berbicara. Hanya dapat melihat dan menggerakkan sebagian tubuh. Karena mungkin masih lemas. Dari situ mulai heran. Kok dokter nih ada warna? Tapi udah kelihatan gitu. Ya, betul. Ketika dokter nih diam, Ya maksudnya tuh kelihatan warna tuh dari apa posturnya udah kelihatan warnanya hijau misalkan atau begini atau gimana maksudnya bisa dilihat warnanya tuh gimana? Jadi setiap orang tuh yang saya lihat di pinggir tubuhnya itu ada warna seperti keluar. Kalau misalkan kita mandi subuh ada asap yang keluar sedikit tuh. Nah seperti itu ada, tapi disertai warna. Berendam lah mungkin ya. Seperti berendam ada uap lah. Ya. Nah ada warna di situ. Muncul dari. Ya seperti itulah gambaran abstrak. Ya. Seperti itu kelihatannya tuh. Kelihatan seperti itu. Ya, mungkin bisa dibilang juga ini punya kelebihan. Bukan indigo masuk nggak ya? I don't know. Mungkin. Tapi saya masih berpegang teguh karena saya bukan orang yang seperti itu. Bagi saya baik itu indigo, baik itu orang biasa sama saja. Ketika orang ada lebih atau mungkin lain dari orang normal, mereka orang sering berpendapat kamu indigo. Kamu dapat lihat ini, dapat lihat. Sebenarnya kita diposisikan dan dicap seperti itu jadi tekanan untuk kita. Karena bagi saya terutama dan orang-orang seperti saya menganggapnya justru itu bukan anugerah, itu penyakit. Oh, itu tuh. Ya, betul. Karena apa? Ketika kita diam atau dimanapun kita, otomatis orang tuh menjauh, dengan sendirinya menjauh. Karena merasa pertama takut. Kedua, kita dianggapnya lebih introvert. Iya.
ketika kita diajak bicara pun komunikasi kita memang lancar tapi terlihatnya seperti barbar, Ya. Orang punya rahasia, kita tahu rahasia dia misalkan, kita bicarakan ke orang tanpa kita sadar. Kadang-kadang orang takut macam tuh, ada rasa ketakutan. Makanya kami seperti saya ini banyak dihindari orang, kebanyakan. Gitu. Oke. Banyak nih. Ada hubungannya nggak, kayak kan sekarang suka ada lihat ya di YouTube juga kayak Denny apa tuh yang pesulap suka baca kartu tuh, ya Denny Sumargo, bukan Denny Sumargo tapi Denny siapa sih, tukang baca kartu semua. Ya pokoknya suka ada tuh orangnya keramal pakai kartu tuh, ada hubungannya nggak? Sebenarnya Ya bisa nggak kayak gitu misalnya? Mungkin kan untuk saya pribadi seringkali begini, ketika saya sedang free, di keadaan free saya, taruhlah saya beres mengajar anak-anak, pulang dari sekolah, seringkali ada teman yang datang ke rumah untuk bertamu. Dia menanyakan perihal bagaimana orang ini, saya dekat dengan orang ini, apakah orang ini jujur atau tidak. Sebelum saya menjawab pertanyaan seperti itu, saya tes dulu orangnya. Pertama, saya berikan dia pena dan kertas. Medianya. Iya. Berarti lewat pena sama tulisan tangan. Kalau yang tadi kan saya bilang dari kartu, Iya. mungkin Kalau Anda dari pena dan tulisan. Ya. Oke. Tapi kalau dari kartu biasanya skemanya seperti ini. Pernah mendengar zodiak misalkan? Ya, zodiak tahu. Zodiak Taurus itu dia orangnya lebih strong, lebih bergebu-gebu. Padahal dalam realitanya yang kemarin realita nama. I don't know. Ya. Terus ada orang yang misalkan tanggal lahir 13 tuh dia efek tanggal lahir 13 tuh berkarisma. Ya. Dia segala apapun masalah dia hadapi sendiri. Atau apa bla 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 bla. Itu sebenarnya tak beda jauh dengan sugesti. Menurut saya. Menurut saya. Karena ketika saya mencoba bermain kartu seperti tarot itu kan perlu dibaca. Ya. Dia ada statistiknya, ada gambarannya, ada panduannya, bagaimana cara membacanya. Itu kan tidak sembarangan kalau tarot. Tapi kita bisa arahkan dengan metode-metode, contoh grafologi dari tulisan. Ya, nah itu berarti grafologi. Iya, grafologi. Awalnya jadi melihat orang ini tipikal orang yang jujur apa tidak. Ya, mungkin kalau misalkan dari tulisan ya ditulis gitu, itu menuliskan apa mungkin, atau ada hal yang harus apa gitu. Kalau semisal kartu tuh dia kartu dipilih. Ya. Baru dilihat pilihannya itu apa. Kalau tulisan kita bilang ke orang gitu, tulis apapun yang kamu rasakan hari itu. Jadi perbandingannya terbeda jauh dengan kartu. Kalau kartu dia memilih, lalu pilihannya dibaca, dilihat orang, diterjemahkan. Kalau tulisan dia yang mengungkapkan. Apa keluh kesahnya mungkin ya. Misalkan satu kata, dua kata, dia lagi marah nih, lagi emosi. Nah setelah itu, kalau udah misalkan udah ditulis kayak gitu, barulah kita kasih paham ke dia. Anda itu tipikal seperti ini sebelum menjawab perihal orang lain. Jadi kita introspeksi dulu orang itu. Oh berarti Anda melihat si tulisannya itu? Iya betul. Oh berarti Anda melihat dari tulisannya kemudian mengungkapkan dengan Anda tuh warnanya kayak gini. Iya betul. Disinkron. Oh oke. Jadi tulisan yang dia buat hari itu emosinya kan keluar dari tulisan. Ya. Contoh paling simpel tuh tanda tangan. Dia tanda tangan di hari itu, kan kita bisa lihat kalau awam pun dia cara menulisnya ditekan atau tidak kita sinkronkan dengan warna dia. Jadi kita tidak misalkan baru pertama bertemu dia say hi, lalu berkomunikasi, tiba-tiba Yan lagi punya masalah, Yan kayaknya bla bla bla, itu nggak nyaman banget untuk orang. Oke. Jadi pilihan yang smooth yang orang lain bisa tangkap seperti itu. Berarti metodenya seperti itu tadi. Ya. Nah kemudian kalau balik lagi tadi ke warna, ada nggak kriteria misalkan ya? Dia tuh warnanya hijau, dia tuh warnanya merah. Nah kriterianya tuh warna hijau tuh kayak gimana tuh?
Dari apakah dari posturnya bisa dilihat atau dari apanya gitu? Terkadang saya Atau nggak bisa? tidak mampu untuk setiap hari melihat orang-orang. Oh. Jadi ada ketika saya marah, Oh, jadi nggak bisa. Jadi hanya secara kebetulan atau ada ya, momen ya, apa ya, gitu kan? seperti itu. Oh, oke, Makanya oke. di sini saya bilang saya bukan indigo. Saya orang biasa, namun ada sesuatu hal yang mengganjal.